melukis titik pada bidang, otomatis kalian harus melukis sebuah garis dulu, di mana garis itu harus terletak pada bidang. Nah, kita materi yang kedua kalau itu, garis pada bidang, ya kan? Nah, kalau sudah ketemu garis pada bidang, tinggal melukis titik pada garisnya. Ya, paham nggak maksud saya? Jadi muter aja di situ sebenarnya. Nih, oke, saya tunjukkan. Nah, jika P terletak pada garis A, sedangkan garis A terletak pada bidang alfa, nah, dibayangkan ya, P pada A, A pada alfa, maka titik P tentu akan terletak pada bidang alfa. Sebaliknya, jika bidang alfa melalui garis A dan garis A melalui titik P, maka bidang alfa pasti melalui titik P tersebut atau alfa memuat P tersebut, gitu ya. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini. Ini ada bidang alfa satu, alfa 2, alfa 3, ya. Kemudian ada sebuah titik pada garis. Nah, kalau kita lukis, kalau P-nya itu pada eh, kalau P-nya itu terletak pada bidang alfa, maka otomatis P1 di alfa satu, P2 di alfa 2, dan P3 di alfa 3. Nah, contoh gambarnya seperti ini nanti. Nah, saya sekarang udah gak pakai bangun ruang ya, langsung ke gambar bidang duanya. Nah, harapan saya kalian bisa langsung paham. Soal biasanya diketahuinya seperti ini. Diketahui proyeksi bidang alfa, ya, atau dengan kata lain alfa satu, alfa 2, alfa 3 itu diketahui. Kemudian diketahui titik P1. Nah, ini diketahui ini. Satu dulu yang lengkap. Ini itu alfa. Alfa satu, ini alfa 2, ini alfa 3. Nah, ini titik P1. Pertanyaannya seperti ini pertanyaannya. Titik P terletak pada bidang alfa. Titik P terletak pada alfa. Kemudian diketahui P1-nya itu diketahui titik P1 gitu ya. Biasanya ada koordinatnya. Diketahui P1. Lukislah P2 dan P3. Nah, pertanyaannya kayak gini biasanya pertanyaannya.
Diketahui titik P terletak pada bidang alfa. Kemudian diketahui P1. Ya, P1-nya diketahui di situ. Nah, perintahnya lukislah P2 dan P3. Gimana lukis P1, P2, P3 kan susah, ya kan? Apalagi kita tahu bahwa P itu terletak pada bidang alfa, ya kan? P2 mana letaknya? P2 bisa di mana aja sepanjang sepanjang di sini, ya kan? Sepanjang di sini ini bisa jadi P2 di sini tuh. Tapi cuman di mana pasnya gitu kan? Kita nggak tahu pasnya di mana. Nah, caranya adalah kalian harus melukis sebuah garis yang melalui titik P dan garis itu harus terletak pada bidang alfa. Nah, ingat lagi konsep yang sebelumnya. Kalau P itu pada garis A, maka P1 pada A1, P2 pada A2, P3 pada A3. Itu ya. Nah, kalau garis A itu pada bidang alfa, ya berarti bisa kita lukis garis-garis itu garis-garis itu yang melalui atau eh, garis A2 yang terletak pada alfa, gitu ya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Saya membuat sebuah garis sembarang gitu ya. Garis sembarang di mana garis itu melalui titik P. Ya, saya kasih warna merah ini. Ya, ini kita namakan garis A1. Kita buat sembarang A1. Ya. Ingat, garis A itu terletak pada bidang alfa, maka cara membuat proyeksi A2-nya ya nggak bisa sembarangan. Masih ingat caranya kan? Materi sebelumnya. Jadi kan diketahui nih titik-titiknya nih, ya kan? Berarti ini titik tembus ini ya, namanya ya. Kalau titik tembus berarti pakai lingkaran itu ya, lingkaran kosong gitu. Nah, titik tembus kita proyeksikan, kita proyek, kok jadi eh, iya, sampai kita dapatkan ya. Nah, baru bisa kita lukis garis A2-nya. Ini A2-nya. Ini harusnya putus-putus ya. Hitam dan putus-putus. Nah, ini adalah garis A2. Ini cara pertama. Nanti ada cara kedua. Ada cara ketiga. Ini cara pertama dulu. Menggunakan garis sembarang. Nah, lalu P2-nya mana? Tinggal tarik tegak lurus dari P1 terhadap sumbu X. Sehingga memotong A2 di P2. Ya kan? Perpotongan ini. Garis ini dan garis sembunyikan.
Nah, itu adalah titik, ini adalah titik P2. Saya kasih warna biru ya, yang membedakan. Wah. Sampai di sini dulu, ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Cara melukis P2-nya. Jadi, langkah pertama, diingat-ingat. Langkah pertama, ambil sembarang garis yang melalui titik P. Kalau diketahui P1, berarti sembarang garisnya A1. Kalau diketahui P2, berarti sembarang garisnya A2 gitu ya. Kalau P3, yang garisnya A3. Apakah harus seperti ini? Boleh nggak digeser? Ya boleh aja kalau seandainya itu. Pasti P2-nya letaknya tetap di situ ya, nggak akan pernah berubah dia. Ya, dia tidak akan pernah berkhianat ini. Tuh kan, P2-nya tetap di situ. Apapun garis A1 yang kalian lukis, asal masih dalam batas bidang proyeksi, P2-nya nggak akan berubah. Ya, tuh lihat ya, nggak akan berubah ya. Nah, kalau ini karena dia menembus ya kosong. Berubah. Warna, enggak, dia nggak berwarna. Sampai di sini ada yang tanyakan? Tidak ada. Nah, lalu P3 bagaimana? P3-nya? P3-nya sama. Kita harus melukis yang namanya garis A3 dulu. Ya, dari mana? Ya dari sini nih, dari titik ini tegak lurus. Ya kan? Ini kan ke sini, ini kan nyambungnya sana. Ya. Kemudian dari titik satunya, kita sembunyikan yang tidak digunakan. Nah, oke. Nah, tinggal kita hubungkan. Nih. Nah, udah ketemu A3-nya. A3. Ya, A3. Lalu P3 mana? P3 ya gampang. Mau ambil dari P1 bisa. Ya. Kalau kalian mau melukis dari P1 bisa. Atau jalurnya melalui P2 juga boleh. Yang mana aja yang gampang. Salah satu aja, gak usah dua-duanya. Dua-duanya nggak boleh sih, terserah. Ya, nah, saya bikin satu. Tuh, di situ. P3. Nah, itulah letak yang kita cari.
P1, P2, nah, di sini adalah P3. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira? Jadi meskipun saya geser, dia tidak akan berubah, eh. Nah, dia tetap. Ada pertanyaan, silakan. Gampang ya cara bikinnya ya. Kalau melalui jalur P1 bisa nggak ketemu P3? Bisa. Jatuhnya harus di tetap 4 itu juga ya, pasti sama lah jatuhnya. Kalau berbeda berarti caranya ada yang salah. Kok di sini? Ke atas, kan? Nah, coba kita ambil tegak lurus dari sini. Apakah jatuhnya di P3? Oh iya, pas ya. Nggak mungkin dia berubah. Coba kita geser titik awalnya. Oh, dia nggak akan berubah di situ juga tuh. Meskipun garis A-nya berubah-ubah, tapi letak titik P-nya tetap di dalam situ. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, dilukis dulu atau dipahami dulu gambar ini. Langkah-langkah aja tulis. Jadi yang pertama, lukis dulu apa yang diketahui. Langkah kedua, lukis sebuah garis yang melalui titik P dan terletak pada bidang alfa. Lukis selanjutnya adalah lukis proyeksi-proyeksi garis A-nya. Ya. Baru titik P-nya. Selesai. Silakan yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan. Nah, ini contoh yang tadi yang saya berikan. Nah, kadang kala ada yang seperti ini, gambar bidang alfanya. Hanya ada alfa 1 dan alfa 2. Ya, ya kayak segitiga gitu ya. Nah, kemudian ada titik P, diketahuinya P1. Nah, perintahnya lukislah P2 gitu ya. Nah, ini gambar ruangnya seperti ini. Jadi, kalau ada bangun alfa 1, alfa 2, kemudian ada garis yang warna biru itu garis aslinya gitu ya. Garis itu terletak eh, P titik P yang ungu ini terletak pada bidang alfa. Nah, langkah pertama adalah membuat garis yang melalui titik P tersebut, ini garisnya yang warna biru. Nah, kemudian diproyeksikan, proyeksikan P1 ketemu, P2 ketemu, P1 dan sorry, A1 dan A2 juga bisa dilukis. Ya. Nah, kalau gambar ini tadi lukisannya seperti ini, ya, lukisannya seperti ini. Nah, ini dibuat sejajar sekarang. Ini cara kedua ya. Jadi cara kedua itu membuat garisnya itu sejajar dengan salah satu sumbu, salah satu alfa 1 atau alfa 2. Nah, kalau contoh ini A1-nya dibuat sejajar alfa 1. Ya. Nah, A1-nya dibuat sejajar alfa 1. Ya. Nah, A1-nya dibuat sejajar alfa 1. Ya. Nah, kalau contoh ini A1-nya dibuat sejajar alfa 1. Ya. Nah, kalau contoh ini A1-nya dibuat sejajar alfa 1. Ya. Nah, A1-nya dibuat sejajar alfa 1. Ya.
Apakah boleh dibuat A2 sejajar A2? Boleh. Nah, ini contoh yang keduanya. Ini dibuat A2 sejajar dengan alfa 2. Nah, ternyata ini kan ada tiga cara ya. Cara pertama menggunakan garis sembarang. Cara kedua itu menggunakan garis A yang sejajar dengan alfa 1. Kemudian cara ketiga adalah menggunakan A2 sejajar alfa 2. Nah, tapi dua cara yang terakhir tadi itu kan tipenya sama sebenarnya ya. Tipenya sama. Itu punya sifat khusus ternyata. Jadi, kalau kalian melukis cara kedua, kalau melukis A1 sejajar alfa 1, A2-nya itu pasti sejajar dengan sumbu X. Nah, ini perlu diingat. Ya. Begitu pula sebaliknya. Kalau kalian melukis A2 sejajar alfa 2, maka A1-nya akan sejajar dengan sumbu X. Nah, kita lihat buktinya, nah yang bawah ini. Nah, itu ada nama khusus ternyata. Nah, nama khususnya ini coba lihat. Gambar 5859 itu kan ini ya, garis sembarang ya. Ini yang cara pertama. Yang cara kedua itu ambil garis A-nya itu A-nya sejajar A1. Sehingga A1 merupakan garis utama pertama. Nah, ada nama ini. Garis utama pertama. Jadi A1 itu garis utama pertama. Karena dibuatnya sejajar dengan alfa 1. Kalau seandainya yang dibuat A2-nya, nah, A2-nya itu sejajar dengan alfa, maka A2 itu dinamakan dengan garis utama kedua. Jadi nanti kalau ada pernyataan, buat buktikan atau tentukan atau lukislah proyeksi titik P dengan menggunakan garis utama pertama. Nah, itu artinya kalian harus membuat A1 sejajar alfa 1. Ya, paham ya? Oke, nanti kita coba contoh soalnya seperti apa. Contoh soal. Nah, diketahui ini adalah kita nggak butuh angkanya ya, sama ini. Nanti yang ada angkanya nanti belakangan. Nah, ini diketahui nih, ini alfa 1, alfa 1 dan alfa 2. Sama kayak tadi perintahnya. Tapi yang diketahui sekarang di sini. Ini saya kasih warna merah. Itu yang diketahui ya, P1 misal. Sama kayak tadi, diketahui, ketahui bidang alfa dan P pada alfa.
Lukis P2. Lukis P2. Ayo, ada yang mau coba? Silakan. P2. Ada yang mau mencoba dengan cara kedua? Nanti kita coba cara pertama, cara kedua, dan seterusnya. Nih, perhatikan. Cara ke, pakai cara pertama dulu ya, biar kita tahu bedanya. Nah, cara pertama pakai garis. Ini cara pertama dulu, menggunakan garis sembarang. Saya kasih warna hijau garisnya. Merah sudah, biru saja. Kemudian melukis, ini A1 ya. Ini A1. Kemudian melukis A2-nya sama tegak lurus. A1 tegak lurus pada pohon. A2-nya di sini. Nah, ini kita hubungkan. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira yang lain? Bapak itu tadi tuh yang garis A itu tuh sembarang ya, Pak? Iya, ini yang pakai sembarang. Asal melalui P1 ya. Asal Oh melalui. iya baik, Pak. Udah jadi. P2-nya udah ketahuan di situ. P2. Ini A2. Nah, sekarang saya akan mencoba cara kedua. Cara kedua itu pakai garis sumbu utama pertama. Atau dengan kata lain, saya akan menggunakan eh, garis, jangan garis A sekarang, yang garis B ya. Garis B1, garis B yang melalui P dan sejajar dengan alfa 1. Nah, berarti pakai paralel lain ya. Dari titik P1 dengan garis alfa 1 temu, kita tentukan titiknya dulu di sini. Kemudian kita sembunyikan biar tidak mengganggu pandangan. Lalu pilih ray. Nah, ini kan sejajar tuh. Jangan pakai warna hitam membedakan. Jangan biru juga ya, biar ungu, ungu. Nah, ungu. Itu B1.
Itu pink gak sih, Pak? Hah? Itu pink gak sih, Pak? Ini pink apa ungu? Itu pink, Pak. Oh iya. Ah, sorry. Iya. Ini pink. Nggak kelihatan tapi. Yup. Ungu ini. Magenta. Oh, Magenta, magenta. magenta, pink yang agak mendekati ungu sih. Oh iya. Kalau ungu, purple ya. Iya betul. Purple. Iya. Magenta itu pink ya, agak kemerah-merahnya. Kalau di printer itu kan warnanya biasanya nggak pakai red kadang-kadang ya. Pakai magenta, terus cyan, CYAN ya. Nggak pakai Iya. istilah blue dia. Ada indigo juga nih. Dia punya indera keenam nih. Bukan, Pak. Hah? Bukan, Pak. Ini warna indigo sih baru tahu. Berarti orang-orang anak-anak yang indigo itu dia auranya warnanya kayak gini, agak gelap-gelap gitu kali ya. Makanya dikasih nama indigo. Oh, kalau purple ini ya ungu, dia agak gelap. Dark green, warna gold, marun. Marun tuh nama grup musik ya. Oh, grey aja deh, seperempat, seperdelapan grey, seperempat grey. Oke. Nah, kemudian ini B1, ingat. Yang membedakan warna ungunya ya. Warna apa tadi? Magentanya ya. Eh, Sebenarnya ini gambarnya terpisah. Jadi kalian kalau diminta apa namanya? Kalau ingin menggunakan sumbu utama pertama ya garis warna birunya nggak ada gitu ya. Ini hanya saya ingin membuktikan kalau menggunakan dua cara berbeda, apakah titik P2-nya itu letaknya sama gitu. Kalau letaknya nggak sama, berarti cara yang saya lakukan salah. Ya, dari titik yang di sumbu X itu, nah dari titik ini harus dibuat yang paralel atau sejajar dengan sumbu X. Nah, apakah dia di P2 enggak ya kira-kira ya? Nah, kita coba. Oh, kan bener kan di P2 kan? Nah, berarti eh, sini letaknya. Ya, ini B2. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Cara ini yang menggunakan sumbu utama pertama, sumbu utama kedua, biasanya digunakan kalau bidang alfanya itu bentuknya mirip-mirip segitiga kayak gini ya. Jadi dia ke kanan atau ke kiri gitu nanti. Mirip-mirip seperti itu. Sampai sini ada yang tanyakan nggak kira-kira? Oh, mau tanya, berarti Mm-mm. cara yang tadi Bapak bilang itu kan ini buat segitiga yang arah ke kanan kalau nggak ke kiri gitu kan Pak. Berarti yang cara ini itu dia nggak bisa dipakai yang buat contoh soal yang tadi ya Pak, yang sebelumnya. Iya, betul. Oh ya udah, oke Pak, makasih. Oke. Nah, sekarang kita pakai GeoGebra. Ada contoh soal. Nah, ini dulu contoh soal ini dulu. Diketahui alfa melalui 200, 502, 730. Nah, kalian harus bisa melukis bidang alfanya ya. Alfa itu melalui 200, 502, dan 730. Ini udah pakai koordinat sekarang. Ingat cara melukis proyeksi bidang, cara melukis proyeksi bidang gitu ya.
Kemudian titik P terletak pada bidang alfa dan proyeksi P pada H adalah 820. Lukiskan P2. Lukiskan P2. Nah, pertama tadi katanya titik-titiknya kan 200, 502 dan 730 alfanya ini titiknya nih. Titiknya nih yang satu, dua, tiga, ya. Nah, tinggal hubungan aja ketiga itu. Ketemulah bangun alfa satu dan alfa 2. Kemudian P1-nya diketahui di sini 802 tadi katanya. Hah? 802. Tentukan alfa satu, P P2. Nah, di sini menggunakan kita arah garis sembarang, ketemu ke atas, ketemu di sini. Apakah bisa pakai cara lain? Bisa. Cara yang satunya. Ini sebenarnya sama kayak yang saya berikan. Nah, ini contoh menggunakan garis utama pertama. Ya. Dari P1 buat A1 sejajar alfa satu, kemudian bikin A2-nya sejajar sumbu X, tuh. Ya, sumbu X sehingga P2-nya bisa dilukis. Nah, ini kalau pakai cara ketiga, menggunakan garis utama kedua. Atau dengan kata lain, tadi kan yang diketahui P1 ya. Nah, berarti melalui P1 sejajar dengan sumbu X. Ya, kalau sejajar dengan sumbu X kan artinya A2-nya sejajar dengan alfa 2. Tinggal dibolak-balik, bolak-balik gitu aja. Nah, sekarang contoh saya kasih soal di sini. Pakai apa? Start calculation ya. Gridnya nggak usah, numbernya nggak perlu. Nah, kemudian saya tentukan titik. Nah, ada tiga titik, titik A, B, C. Ya, kalau dalam hal ini bisa sembarang aja nih, ya kan? Diketahui titik A, B, C. Kemudian diketahui P1. P1 di sini. Oke. Kata-katanya saya perbaiki dulu. Ini itu P1. Perintahnya adalah mana? Textbox mana ya, Sidan? Textbox kok hilang? Xbox. Hah? Xbox. Teks yang buat oh ini nih teks. Ada. Ya ada. Nah, diketahui bidang alfa bisa nggak gitu ya kalau pakai alat kira. Oh nggak keluar. Diketahui bidang alfa melalui titik titik A B
dan C. Dan C. P terletak pada bidang alfa. P terletak pada bidang alfa. Tik. Lukislah P1 dan P2. V2-nya diketahui ya. P3, sorry. P3. Ini bukan P1. Ini P2. Karena terletak di bidang proyeksi kedua. Nah, ini soalnya. Oh, panjang ya. Taruh bawahnya aja lah. Nah, oh dia koordinatnya keluar ya. 216. Oh, itu yang bikin panjang. Nah, berarti gak usah saya lampirkan aja nih. Langsung ABC aja. A, B, dan C. Nah, saya assign GeoGebra lesson tanggal 4 Desember ya. Krip. Oke, linknya saya kasih di chat room. Nah, silakan dikerjakan. Karena kalau gini nih gampang. Belum ada yang masuk nih. Bentar atuh Bapak. Ya. Lama nggak? Kalau lama saya beli bakso dulu. Emang hujan Pak di sana? Nggak hujan di sini. Oh, kirain. Biasanya kan ngebahas kalau hujan-hujan gitu Pak. Oh, tadi habis hujan. Ini bidangnya nggak digambar Pak, apa gimana? Kita yang gambar berarti. Iya, kayak kalian gambar alfanya dulu yang jelas. Oke. Kemudian alfa sudah ketemu, gambar garisnya dulu. Berarti kalau dari soal ini garis A2 yang harus digambar dulu. Ya, A2. Setelah A2 gambar A1 ataupun A3 boleh. Yang mana dulu yang gampang. Oh, ini Zidan udah mulai gambar nih. Salah Zidan. Kebalik ya Pak? Enggak, ini kok di C di sini. Kan garis ini nggak bisa nembus nih. Lah. Oh, Ini kan beda proyeksi. oh iya. Hmm. Benar-benar. Salah itu. Yang benar gimana ya Pak? Nah, coba dulu. Coba dulu. Fitria. Nah, ini sudah mulai bener nih alfa 2-nya. Fitria. Ini alfa 2 ya.
Itu benar tuh sidang kayak gitu. Nah ini salah ini. Tiffany. Ganti. P2 mah nanti. Oke ini belum selesai ya. Oh, masih kosong belum masuk. Dan kecil. Silakan dicoba-coba dulu ya. Silakan dicoba. Ayo, siapa yang sudah?
Nah, kan, saya ke toilet dulu ya. Oh, ke kamar mandi dulu sebentar. Baik, kita lihat sekarang satu persatu ya. Fitria melukis alfa satu, alfa 2, alfa tiganya sudah benar. Eh, titik P-nya, oke, ini belum selesai ya, tapi langkahnya sudah benar, cuman belum selesai. Tiffany, alfa satu, alfa 2-nya sudah benar. Ini buat apa ini? Mana Tiffany? Ini buat apa nih Tiffany? Yang mana, Pak? Ini nih, yang titik C ini, F. Tadi saya mikirnya harus apa namanya ada ke sumbu itu, Pak, yang dari C-nya. Salah ya, Pak? Ya, ini salah, ini nggak perlu ini. Oh ya baik, Pak. Dan baru alfa satu, alfa 2 yang benar. Ini buat apa Zidan nih garis ini? Garis J ini.
Itu udah saya hapus Pak, Oh, cuma di sini belum keupdate ya. belum update. Saya bingung langkah berikutnya. Nah, kok bingung. Ini Risa U5. Alfa satu, Alfa ya ini Alfa satunya kelebihan, Alfa 2-nya juga kelebihan. Elizabeth, oke, Alfa satu udah benar, Alfa 2 sudah benar. Kemudian menggunakan garis sembarang ini ya, K ini ya, tapi ini kan masih berupa garis panjang ya. Nanti tinggal gambarkan ini ke sini aja nih. Ya, titiknya ya ini bisa jadi benar nanti jawabannya. Tapi masih belum selesai gambarnya. Meliana. Hah? Masih kosong Meliana. Meliana ya. Kok nama saya jadi Bancar sih ya? Oh, pantesan. Kok? Oh, ini punyanya yang jual online nih. Saya ganti nama. Haris. Oke, Alfa satu, Alfa 2, Alfa 3 sudah benar. Tinggal melukis P1 dan P3-nya yang belum. Cynthia Sanum baru. Oh, ini kayak Zidane yang pertama nih. Salah ini. Ya, nah, ini salah ini. Ini salin Karim gitu harusnya nggak ada. Nah, perhatikan. Saya akan melukis alfa satu, alfa 2, alfa 3 dulu ya. Perhatikan contohnya. Yang jelas pakai luas garis dulu kayak gini. Kan? Terus berpotongan. Terus saya gambar lagi garisnya. Nah, dia berpotongan di tinggal disembunyikan. Ini kan dulu. Yang nama-nama tidak perlu nggak usah ditampilkan. Setelah itu pakai lingkaran untuk menentukan alfa 3. Ling lingkaran. Temunya di sebelah kiri. Potong. Lingkaran ini. Maka
Terus. Ini alfanya. Sekarang kan tentukan P1, P2, P1 dan P3-nya. Coba kita lihat lagi. Ya, ini udah bener nih Fitria. P1 sudah bener, tinggal P3 yang belum. Tiffany baru alfa 1, alfa 2, alfa 3. Sidan nah, sama alfa 1, alfa 2, alfa 3. Ini itu siapa? Risa. Risa itu nih ada garisnya G ke F ini harusnya ya, ada garisnya ya G ke F ya. Itu ya saya. Sa. Iya Pak, makasih Pak. Ini saya lagi cari caranya. Ya, Elizabeth. Apa ini Elizabeth? Bentar, Pak. Cara ngilanginnya saya masih susah nih, Pak. Ada Cara pakai GeoGebra ngilangnya. yang baru itu. Diklik dulu terus tombol del untuk menghapus. Untuk tidak menampilkan, tinggal diklik kanan, pilih di paling bawah nanti ada setting ya, kayak gini. Ini klik kanan, pilih setting. Nah, kalau mau menghilangkan si objeknya dicentangin hilang, itu hilang kan? Pak, saya mau nanya, Ya, buat bikin garis A3-nya itu gimana cara nyari titik yang ujung kirinya ya Pak? yang gimana? Itu tuh yang itu. Yang apa? Titik Yang buat titik A3 yang dari A ke kiri situ Pak. A3. Oke, tergantung. Ini kan mau menggunakan garis sembarang ya. Tergantung mau seperti apa garis sembarangnya. Nih, mas saya seperti ini mas saya. Misalnya, kan tentukan titik tembusnya dulu di sini ya, sembarang garis ya. Kan kalian membuat line dulu nih. Nih, perhatikan. Kalau kalau H ini kan terserah kan tentukan. Yang penting nanti dari H ke P2 dihubungkan oleh sebuah garis ya. Nah, kalau hanya di sini kan otomatis memotongnya di sumbu X. Kalau hanya ke sini, nah memotongnya di sumbu Z. Teknik penggambarnya akan beda lagi nanti. Mau seperti ini, mau seperti ini, boleh dua-duanya, terserah. Sama saja. Cuman nanti menggambar garis-garisnya yang caranya berbeda. Antara kalau hanya seperti ini, dia motongnya di sumbu X, gitu kan. Nah, motongnya di sini. Ya, dengan kalau seperti ini. Nah, ini di sumbu Z. Oke, saya ambil contoh sini aja. Ya, ambil contoh di situ. Ini warna. Oh, kalau objeknya tetap di sini ya. Nah, saya ambil di situ tuh.
Kita pakai warna merah biar membedakan bahwa itu jawaban gitu ya. Pakai warna merah. Ini namanya A2. A2. Oke, sampai di sini paham. Kalau caranya seperti ini, lain lagi ceritanya nanti ya. Karena ini menembus, itu bisa dilukis dengan kosong isinya ya. Nah, cara selanjutnya bagaimana? Nah, ini tegak lurus di sini. Tadi sudah ada yang gambar tuh. Kok ke situ? Ke sumbu. Nah, ini kita hubungkan dengan sebuah garis. Ini adalah A1. Tadi ini putus-putus namanya. Nah, tinggal P1. Tinggal tegak lurus P1. Nah, sekarang masalahnya melukis A3 ya tadi ya. P1. Sampai sini ada yang tanyakan? Nah, kalau P3 gimana? P3 gampang. P3. Tinggal karena ini letaknya pada bidang V ya pasti jatuhnya pada sumbu Z. Nah, jatuhnya di situ. Nah, jatuhnya di situ ya.
Jarang-jarang. Nah, ini untuk alfa A3 ya. Ini masih belum. Intersect pada sumbu Y, pakai lingkaran, pusat pusat koordinat M, kemudian intersect. Nah, berarti A3 yang dimaksud itu adalah tinggal hubungkan saja tadi itu. Ini A3 ya. Itu adalah A3. A3-nya warnanya merah marun. Namanya A3. Itu ada U di sini. Ya, A3 di situ. Ada pertanyaan kira-kira yang lain? Lalu P3 yang mana P3-nya? Ya tinggal tegak luruskan saja dari P2 yang gampang. Dari P1 boleh, tapi 2 kali kerja. Kalau dari P2 cuma sekali kerja aja tuh, udah langsung ketemu. Ya, itu adalah titik P3. P3. Warnanya biru. Nah, itu ketemu titik P3-nya ya di sini ya, P3-nya. P3. Nah, ini hasil jadinya. P1, P2, P3. Nah, gimana kalau seandainya eh, di sumbu Z ya? Nah, itu mungkin agak sedikit berbeda caranya. Coba kita lihat hasil pekerjaan masing-masing. Kayaknya UAS gini aja ya langsung dinilai ya. Ini salah, benar.
benar 100, salah 0 itu harusnya ya. Waduh, jangan Pak, terlalu kejam Pak. Nilainya langsung keluar, nilainya enak. Oh ini salah, ini benar misalnya. Oh ini benar nih punya Fitria 100. Misalnya skornya 10 gitu ya. 10. Salah 0 gitu. Nah ini benar nih punya Fitria. Oke. Saya coba ada yang cara lain nggak selain model kayak gitu. Ini belum nih. Tiffany belum selesai. Zidan apa nih Zidan? Gak tahu Pak, kenapa saya juga bingung ya. Apa yang Salah, salah? salah pertama kamu di sini. Nih, titik J itu kok di situ sih? Di mana seharusnya? Sorry, sorry, benar, sorry. Sorry, itu benar, saya salah lihat. Bukan J, tapi ini. O. Itu kok di situ O itu? Dari lingkaran. Nah, kayaknya lingkarannya yang salah. Ya iya, pasti harusnya dari sini nih. Nih, Lingkarannya kemana sih Pak? Itu dari J lingkaran. sini harusnya dari J. Nah, lingkarannya yang ini. Oh, ke J. Ya iya kan dari ujung yang satunya. Baru hubungkan di sini. Oh, salah berarti ya. Oke, oke, oke. Ya. Terus Risa U5. Gambar apa lagi nih? Ini apa ini? Laptop saya mati Pak, bentar itu kayaknya yang sebelumnya deh Pak. Hah? Sebenarnya ini Itu kayaknya kepanjangan ya, nggak salah sih ini sebenarnya ini kepanjangan. Jangan pakai re, ini kan pakai re. Kamu harus pakai line aja harusnya. Jadi ini kan dihapus. Ya, loh, hilang semua ya. Disembunyikan. Oh, nggak bisa kalau di sini disembunyikan. Yang bisa itu dari tempat asalnya. Asalnya ya Risa sendiri yang bisa menyembunyikan. Tinggal hubungkan nih G sama F. Pakai ruas garis. Biar ngeliatnya nggak kepanjangan kayak gini. Ini prinsipnya udah bener gambarnya sih. Ini A ke D ke E. Udah bener. A2, G ke F. Ini ke bawah, ini bener. P1-nya tinggal tarik ke bawah. Nah, P1 tinggal tarik ke sini, P1. Ini ya, nah, ini P1. Oke. Elizabeth. Wow, apa nih? Kayak jalur. Oh ya, kayak jalur apa namanya? Pesawat. Oke, tapi ini bener nih jawabannya. Kurang P3-nya yang belum ada. Nah, tinggal lanjutkan. Ini udah bener. Tadi gambarnya kebesaran. Meliana. Nah, ini masih baru langkah melukis A2 ya. Nah, ini beda dikit nih Haris nih. Oke, kita lihat. Haris itu titik pertama di sini di kanan, ketemu di sini ya. Di gambar. Ya, A3-nya benar, ketemu P3. Oke. A1-nya. Iya, benar Haris. Nah, ini cara yang agak beda dikit. Kalau tadi kan yang saya lukis kan pada sumbu X ya, titik potong satunya. Nah, kalau ini pada sumbu Y. Betul, ini jawabannya betul. Oke, bagus, Haris. Cynthia Sanung. Ya, ini baru menentukan P1, P2 ya. Kurang yang di bidang proyeksi D-nya yang belum. Ini apa ini? Belum ini, belum ketemu ini. Siapa tadi tuh? Sherlyn. Risa masih titik-titik nih.
Belum diapa-apain. Itu sih yang sebelumnya, Pak. Oh, Saya kamu udah ada dua sih, ya? Pak. Oh, ada Supaya dia dua. dua. Oh, yang Iya sih. ini. Kayaknya Yang harus ngulang deh. Iya. Saya nggak Oh, bisa iya, lanjutin iya. yang itu. Oke. Makasih. Berarti ini bisa palsu ini ya. Saya hapus saja ya. Nah, kita sampai jam berapa, Zidan? Setengah empat ya? Setengah empat. Setengah lima ya? 4 menit lagi sih, Pak. Nah, oke, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cara melukisnya tadi kan macam-macam ya. Bisa tadi yang ke bawah sini, atau bisa juga caranya itu yang punya Haris. Jadi, nah, garisnya itu pakai yang ini. Ya, jadi perpotongan satunya di sumbu Z. Di sini perpotongan satunya. Ya, ini cara Haris kayak itu tadi. Bisa juga hasilnya pasti sama. Paknya P1, P2, P3 pasti sama. Baik, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, nah nanti kita akan ketemu lagi hari apa jadinya si dan Sabtu apa Jumat Sabtu siang Ada yang request Sabtu tapi sore. sore nggak pada ngapel nih kalau sore Nggak tahu gimana, guys. ya Sabtu, nggak apa-apa Sabtu sore saya juga bisa online tapi ya kalau Sabtu sore ya ya iya tuh, Pak. Ngapain ke kampus? ya siapa tahu janjian sama Yayang ke kampus kalian Waduh, enggak lah, Pak. ya Sabtu. udah Eh, baik. bentar dulu, Pak. Nanti didiskusikan dulu ya, Pak. Ya, oke, nanti kalian diskusikan dulu, lalu kabari saya ya. Mau hari. Oke. Baik, saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.